IGIS proudly stands as Indonesia's first carbon neutral red event, setting a precedent for the future of green innovation and sustainable industrial growth. More than 1,000 participants, representing a diverse range of backgrounds, came together for this transformative journey. Building on our great success, the second IGIS is here, on a larger scale. We have exciting pre-event on the line. As a pivotal part of this event, the Ministry of Industry will launch the Green Industry Ecosystem (GISCO). This initiative will be the nation's catalyst to accelerate green industry transformation while driving economic growth. Join us on August 20th to 22nd, 2025 at the Jakarta International Conference Center. IGIS proudly stands as Indonesia's first carbon neutral red event, setting a precedent for the future of green innovation and sustainable industrial growth. More than 1,000 participants, representing a diverse range of backgrounds, came together for this transformative journey. Building on our great success, the second IGIS is here, on a larger scale. Exciting pre-event on the line. As a pivotal part of this event, the Ministry of Industry will launch the Green Industry Ecosystem (GISCO). This initiative will be the nation's catalyst to accelerate green industry transformation while driving economic growth. Join us on August 20th to 22nd, 2025 at the Jakarta International Conference Center. IGIS proudly stands as Indonesia's first carbon neutral red event, setting a precedent for the future of green innovation and sustainable industrial growth. More than 1,000 participants, representing a diverse range of backgrounds, came together for this transformative journey. Building on our great success, the second IGIS is here, on a larger scale. We have exciting pre-event on the line. As a pivotal part of this event, of Industry will launch the Green Industry Ecosystem (GISCO). This initiative will be the nation's catalyst to accelerate green industry transformation while driving economic growth. Join us on August 20th to 22nd, 2025 at the Jakarta International Conference Center. IGIS proudly stands as Indonesia's first carbon neutral red event,
setting a precedent for the future of green innovation and sustainable industrial growth. More than 1,000 participants, representing a diverse range of backgrounds, came together for this transformative journey. Building on our great success, the second IGES is here on a larger scale. We have exciting pre-event on the line. As a pivotal part of this event, the Ministry of Industry will launch the Green Industry Ecosystem or GISCO. This initiative will be the nation's catalyst to accelerate green industry transformation while driving economic growth. Join us on August 20th to 22nd, 2025 at the Jakarta International Convention Center. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Tim Fasilitasi Standarisasi dan Penerapan Industri Hijau, Ibu Astika Andini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Perwakilan Dinas Perindustrian Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta bimbingan teknis tata cara pendaftaran penghargaan industri hijau tahun 2025 untuk kategori pemerintah daerah dengan penerapan industri hijau terbaik. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofi dari Pusat Industri Hijau yang akan memandu sesi pada acara hari ini. Acara hari ini terdiri dari dua sesi. Yang pertama ada pemaparan materi, dan yang kedua ada sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya, untuk kelancaran acara pada hari ini, saya izin untuk mute Bapak dan Ibu semua ya, untuk mencegah kebocoran suara. Nanti kita akan membuka mic Bapak dan Ibu pada saat sesi tanya jawab gitu. Lalu uh, juga untuk kita saling kenal ya, mohon untuk merename nama akun Zoom Bapak Ibu semua dengan format nama underscore asal instansi gitu. Baik. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ketua Tim kami, Ketua Tim Fasilitasi, Standarisasi, dan Penerapan Industri Hijau, Ibu Astika Andini. Kepada Ibu Astika, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Sofi. Em, Kami dari Pusat Industri Hijau dengan ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan materi bimbingan teknis mengenai tata cara pendaftaran penghargaan industri hijau tahun 2025 untuk kategori pemerintah daerah dengan implementasi industri hijau terbaik. Eh, Kami berharap BIMTEK ini dapat
bisa diikuti oleh para stakeholder terkait, yaitu dalam hal ini pemerintah daerah yang telah memberikan eh, pembinaan terhadap industri di areanya, di wilayahnya, untuk melakukan untuk mendorong akselerasi penerapan industri hijau. Mungkin kita langsung saja Bapak Ibu lanjut. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa penghargaan industri hijau itu diberikan sebelumnya hanya untuk kategori perusahaan industri, dan itu dimulai dari sejak tahun 2010. Saat itu memang kategori masih satu, yaitu untuk diberikan kepada industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Kemudian di tahun 2017 itu kita mulai membuat standar industri hijau dan menerapkan penerapan standar industri hijau melalui sertifikasi industri hijau. Kemudian pada pelaksanaan 2020 hingga 2021 itu kategori dari penghargaan industri hijau itu hanya satu kategori. Kemudian ketika di pelaksanaan di ke-12 tahun 2022 itu kami memperluas eh, penghargaan atau apresiasi kepada industri yang juga telah mendapat sertifikasi industri hijau, sertifikat industri hijau. Jadi kami membagi dua, yaitu untuk di transformasi industri hijau atau industri yang telah melakukan penerapan industri hijau, kemudian dan industri kinerja terbaik, yaitu industri yang telah menerapkan implementasi industri hijau secara konsisten, maka diberikan penghargaan kinerja terbaik. Kemudian di tahun 2025 kami melakukan perluasan untuk kategori, artinya memberi kesempatan bagi semua stakeholder terkait untuk mendapat apresiasi terhadap kinerjanya untuk membantu penerapan industri hijau. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang telah membantu terkait pencapaian target dan penerapan kebijakan dan target nasional untuk dan penguatan ekosistem industri hijau serta membantu peningkatan daya saing industri, itu kami berikan apresiasi. Apresiasi bukan hanya perusahaan yang menerapkan, tapi juga lembaga sertifikasi industri hijaunya, kemudian auditornya, dan juga pemerintah daerah sebagai pembina industri setempat juga kami berikan penghargaan. Kemudian lanjut. Nah, dasar hukum dari pelaksanaan eh, penghargaan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penghargaan Industri Hijau. Hmm. Kategori penghargaan industri hijau ini terdapat 5 seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, untuk kategori pemerintah daerah dengan implementasi industri hijau terbaik itu kriteria kepesertaannya adalah pemerintah daerah yang memiliki organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian. Kemudian berpartisipasi dalam penerapan industri hijau dengan dibuktikan melalui kebijakan dan komitmen dari pemerintahnya. Lanjut. Baik,
Bapak Ibu sekalian, berikut tahapan kategori untuk pemerintah daerah dengan implementasi industri hijau terbaik. Jadi pendaftaran kami buka melalui SIINAS. Untuk pendaftaran ini serentak ya Bapak Ibu, baik untuk semua kategori, baik termasuk yang kategori pemerintah daerah, itu dimulai tanggal 21 Mei sampai 13 Juni. Kemudian seleksi kepesertaan dimulai tanggal 21 Mei sampai 19 Juni. Jadi Bapak Ibu tinggal mengupload dokumen persyaratan, kemudian dokumen presentasi, kemudian setelah itu baru kami akan melakukan penilaian oleh Dewan Juri. Itu dimulai tanggal 23 Juni sampai 25 Juli. Untuk penilaian berdasarkan presentasi yang telah Bapak Ibu sampaikan. Kemudian penetapan pemenang dilakukan tanggal 31 Juli. Pengadugahan penganugerahan penghargaan dilakukan pada tanggal 20 Agustus pada acara Second Aegis di 2000 Second Aegis itu eh, diambil 3 pemenang daerah dengan implementasi industri hijau terbaik. Jadi kita mengambil 3 nilai tertinggi. Mungkin selanjutnya. Berikut alur proses untuk kategori penghargaan pemerintah daerah dengan implementasi terbaik. Jadi eh, dimulai dari pendaftaran peserta melalui akun SIINAS Bapak Ibu yang sudah di masing-masing pemerintah eh, Dinas Perindustrian sudah memiliki akun SIINAS masing-masing. Kemudian bisa melihat dokumen pendaftaran, upload dokumen pendaftaran, kemudian di situ kami akan melakukan seleksi eh, administrasi kepesertaan, kemudian yang memenuhi akan lanjut ke penilaian kebijakan dan program, kemudian pemilihan terbaik itu melalui tadi presentasi. Kita akan mengambil 3 pemerintah daerah dengan nilai tertinggi. Kemudian kami akan menyampaikan rekomendasi kandidat penerima penghargaan kepada Menteri Perindustrian untuk ditetapkan sebagai pemenang. Selanjutnya, eh, untuk dokumen persyaratan yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya yaitu dokumen persyaratan 1, rencana kerja dan alokasi anggaran pengembangan industri hijau daerah. Kemudian kegiatan sosialisasi dan atau pendampingan kegiatan pendukung industri hijau atau semacam dokumen pembinaan ya. Bapak Ibu, kemudian penghargaan industri hijau tingkat daerah, fasilitasi industri hijau untuk industri kecil dan industri menengah, pengadaan barang dan jasa berkelanjutan, lalu kolaborasi dengan mitra industri hijau, berikutnya dokumen kebijakan yang menjadi acuan program dan kegiatan industri hijau, lalu yang terakhir adalah surat pendaftaran untuk mengikuti penghargaan industri hijau. Untuk yang pertama, untuk kriteria 1 yaitu terkait dengan rencana kerja dan alokasi anggaran daerah dalam mendukung industri hijau, apa-apa saja yang bisa dimuat meliputi adanya rencana strategis dengan rincian adanya langkah-langkah, tujuan dan sasaran untuk mendukung implementasi kebijakan industri hijau di tingkat lokal serta panduan operasionalnya. Kemudian rencana kerja dan anggaran disusun jangka waktu 5 tahun ke depan beserta target ya yang saling berkesinambungan. Kemudian rencana kerja juga selaras dengan kebijakan teknis terkait termasuk di tingkat nasional dan global. Dan kemudian rencana kerja dan anggaran disampaikan
kepada tim penilai juga adanya program kegiatan seperti indikator pemantauan dan evaluasi, perencanaan, dan indikator kinerja. Kemudian lanjut eh, terkait yang kriteria kedua, di mana adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan atau pembinaan pendukung industri hijau. Misalnya dari pemerintah daerah melakukan sosialisasi pemberian dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan atau program pendampingan pembinaan dilakukan untuk mendukung industri hijau yang terkait dengan aspek-aspek yang ada pada industri hijau seperti pengelolaan dan peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, energi, dan air, atau peningkatan kinerja proses produksi atau peningkatan produktivitas dalam rangka optimalisasi overall equipment effectiveness atau penurunan tingkat produksi cacat atau penurunan reject produk. Kemudian adanya kepatuhan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta atau sosialisasi terkait dengan implementasi tanggung jawab terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan atau program CSR, Social Responsibility, eh, ya, Corporate Social Responsibility. Kemudian adanya sosialisasi lainnya seperti pembuatan izin berusaha seperti akun NIB atau SIINAS. Kemudian periode penilaian untuk 1 tahun anggaran atau 12 bulan. Untuk kriteria penghargaan industri hijau tingkat daerah, apabila Bapak Ibu memiliki program penghargaan industri hijau tingkat daerah, itu juga bisa disampaikan sebagai salah satu kriteria penilaian eh, eh, di mana pemerintah daerah melaksanakan penghargaan industri hijau yang dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki sertifikat industri hijau atau untuk kelompok komoditi yang sudah memenuhi standar industri hijau atau yang belum memiliki standar industri hijau tapi berkomitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip industri hijau. Kemudian cakupan penilaian penghargaan industri hijau tingkat daerah meliputi eh, program dan efisiensi penggunaan bahan baku, energi, dan air seperti yang ada dalam aspek di standar industri hijau, yaitu kemudian peningkatan kinerja proses produksi, adanya kepatuhan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian adanya pertimbangan lain yaitu kegiatan penghargaan lainnya yang bersifatnya yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kemudian adanya periode variabilitas partisipasi perusahaan industri baik untuk ruang lingkup, cakupan komoditas industri maupun skala industri. Jadi skala industri itu bisa meliputi penghargaan untuk industri kecil, menengah, atau besar. Kemudian periode penilaian untuk kriteria ini juga 1 tahun anggaran atau 1 tahun anggaran atau 12 bulan. Baik, lanjut. Untuk yang kedua, fasilitasi industri hijau untuk IKM. Jadi ini program-program di pemerintah daerah apa saja yang untuk mempromosikan dan mengedukasi mengenai implementasi industri hijau di industri kecil menengah. Misalnya bantuan pengadaan mesin atau peralatan yang lebih efisien atau modern untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi atau bantuan berupa mesin peralatan atau instalasi terkait pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang bersumber dari proses produksi. Kemudian fasilitas pengolahan limbah atau instalasi pengolahan air bersih untuk memastikan proses produksi ramah lingkungan atau dukungan infrastruktur berupa rumah produksi seperti
unit pelayanan teknis yang menyediakan layanan pelatihan, pengujian produk, atau pendampingan teknis. Kemudian adanya misalnya bantuan seperti revitalisasi sentra IKM untuk meningkatkan daya saing dan inovasi produk. Seperti itu. Lanjut. Untuk kriteria kelima, di mana kriteria ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. Jadi, eh, apabila Bapak Ibu mendorong pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan, eh, dan lingkupnya meliputi pembelian barang dan jasa yang mempertimbangkan aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan juga pembangunan berkelanjutan. Ini misalnya Bapak Ibu dalam pengadaan barang dan jasa eh, menggunakan produk-produk yang telah bersertifikat industri hijau atau laba ramah lingkungan lainnya. Baik, selanjutnya kriteria kelima adanya kolaborasi dan kemitraan industri. Pemerintah daerah di sini mendorong program-program yang sifatnya kolaborasi dan kemitraan industri antara pemerintah, industri, mitra pembangunan, lembaga lembaga jasa keuangan atau lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lainnya yang mendukung penerapan industri hijau pada IKM atau industri. Kemudian cara penilaiannya untuk eh, skor penilaian setiap sub kriteria itu memiliki skala 0 sampai 100. Nanti ini penetapannya langsung penilaian hak prerogatif dari Dewan Juri berdasarkan dari dokumen-dokumen yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian nilai setiap subkriteria merupakan hasil dan skor yang dikalikan dengan bobot masing-masing. Apabila penilaian melibatkan lebih dari satu juri, maka ditentukan berdasarkan rata-rata nilai semua juri. Terhadap nilai rata-rata dari keseluruhan juri dilakukan penambahan 10 poin apabila pemerintah daerah dapat menunjukkan produk hukum yang menjadi acuan pelaksanaan seluruh atau salah satu program kegiatan pembangunan industri hijau yang menjadi kriteria penilaian. Lanjut. Ini cara penilaiannya Bapak Ibu. Ini sebenarnya untuk mulai tata cara serta penilaian dan proses penghargaan industri hijau ini ada di Permen Perin nomor 21 tahun 2005 secara rinci. Tapi ini sebagian kami akan sampaikan terkait penilaian. Ini tadi contohnya misalnya rencana kerja, alokasi anggaran daerah yang mendukung industri hijau. Kira-kira Bapak Ibu, unit Bapak Ibu mendapat nilai skor 70. Nah, itu akan mendapat bobotnya itu 25. Kemudian kalau untuk yang berikutnya kegiatan sosial mendapat bobot 20. Kemudian untuk penghargaan industri hijau tingkat daerah 15. Kemudian fasilitasi untuk IKM itu sekitar 20 bobotnya. Jadi nanti akan dikalikan, kemudian skor bobotnya itu akan dijumlah eh, eh, dan nanti setiap juri akan dirata-ratakan. Baik, selanjutnya. Untuk pendaftaran melalui SIINAS, Bapak Ibu bisa login menggunakan akun SIINAS yang pilih kemudian di akun tersebut untuk kategori penghargaan Pemda. Kemudian eh, di dalamnya terdapat Bapak Ibu tinggal mengisi informasi kontak person secara lengkap. Kemudian mengupload dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Nah, ini ada 1 sampai 8 dokumen persyaratan yang
yang harus diupload, tapi untuk yang wajib diupload adalah surat pendaftaran mengikuti penghargaan industri hijau. Yang lainnya itu dari 1 sampai 7 itu sifatnya opsional apabila Bapak Ibu memiliki program tersebut gitu. Kalau Bapak Ibu memang memiliki program misalnya penghargaan industri hijau tingkat daerah, silahkan Bapak Ibu upload buktinya. Tapi jika tidak memiliki, tidak tidak apa-apa untuk tidak di-upload itu kalau memang tidak ada. Jadi seperti itu eh, selanjutnya. Nah, untuk setelah penguploadan semua dokumen persyaratan, kemudian di Bapak Ibu kirimkan. Nah, untuk setelah mengirimkan, baru Bapak Ibu bisa mengupload presentasi. Kalau Bapak Ibu belum mengirimkan upload dokumen persyaratan, malah maka belum belum bisa melakukan upload presentasinya. Jadi, tapi presentasi ini harus diupload sebelum waktu penghargaan berakhir. Seperti itu. Pastikan status pengiriman pendaftaran adalah telah terkirim. Baik, selanjutnya. Baik, sudah selesai. Demikian kami sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin kita akan lanjut ke diskusi tanya jawab apabila ada hal-hal yang mungkin masih belum jelas. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke saya juga nanti. Di sini ada Ibu Moderator, Bu Sofi, bisa juga mungkin menambahkan apa-apa yang kurang dari sisi administrasi juga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Astika telah menyampaikan paparannya. Mungkin langsung saja kita buka sesi tanya jawab ya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh raise hand terlebih dahulu. Ketika saya sudah persilahkan, bisa di unmute mic-nya. Begitu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Silahkan Ibu Ira. Kalau boleh ada videonya, boleh Bu? Ya, Ya, silahkan mohon Bu izin. Ira. Ya. Ya, kasih Bu Moderator dan Bu Astika. Izin bertanya terkait yang dokumen persyaratan ini, tahunnya bebas ya, dalam artian misalkan nih, rencana kerjanya ini tahun 2024, 2025. Kemudian katakanlah kita ada penghargaannya tapi di tahun 2023. Nah, itu apakah diperbolehkan atau memang khusus di 1 tahun yang sama? Sementara itu dulu, Bu. Tenun. Silahkan Mbak Astika. Ya, Bu Ira, kalau sebaiknya sih memang kami minta untuk penghargaannya di tahun ini ya, 1 tahun terakhir, 1 tahun ya, 1 tahun berjalan ya. Cuma kami juga belum tahu misalnya apakah ketentuan di pemerintah daerah itu periodenya setiap berapa tahun sekali ya? Mungkin ada yang 2 tahun atau 3 tahun. Tapi sampaikan aja nanti biar nanti tim juri yang akan melakukan penilaian. Karena ini yang tadi saya sampaikan yang dari 1 sampai 7 itu kan sifatnya opsional ya, tambahan. Seperti itu. Oh ya, begitu Ibu. Izin menambahkan memang kalau dari panduannya itu periode penilaian itu memang 1 tahun anggaran terakhir gitu atau 12 bulan terakhir gitu Bu. Tapi ya seperti yang tadi disarankan oleh Bu Asti, kalau mau disampaikan juga tidak apa-apa. Berarti tahun kemarin nggak ada ya Bu, Bu Ira? Tahun kemarin ada sih Mbak, yang nggak ada yang tahun ini kan karena kita efisiensi
efisiensi Oh, gitu. tapi ini periode penilaiannya tahun terakhir itu tahun 2024, Ibu maksudnya. Oh, 2024 ya. Oh, Iya, 2024 betul. masih ada sih kita. Oke, Betul, oke. betul. Siap-siap, Ya, Mbak. Makasih. oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Mbak, izin yang untuk PPT-nya itu ada formatnya sudah di Sinas ya? Eh, ini Bu, untuk PowerPoint gimana Bu Astika? Kami memberikan kebebasan ya karena apa? Karena kita nggak tahu ya, maksudnya apa yang mau Kalau untuk poin-poinnya kan tadi yang tadi itu ada kebijakan atau ininya udah baku ya. Tapi kan ya pemerintah daerah tuh beda-beda ya. Jadi kami memberikan keleluasaan bagi Bapak Ibu untuk membuat PPT-nya. Tapi poin-poinnya kan tadi ada tuh apa-apa saja. Maksudnya kalau misalnya eh, harus ada kebijakan seperti tadi, terus ada program penghargaan itu ya seperti itu yang seperti di persyaratan administrasinya itu. Seperti itu sih Bu. Kalau kalau itu minimalnya, tapi kalau mau lebih dari itu menambahkan yang lain silahkan gitu. Cuma kan nanti wawancaranya itu kan mungkin sekitar 10 menit ya. Maksudnya waktunya nggak banyak gitu. Seperti itu Bu Ya, ya. ya, ya Bu. Jadi izin menambahkan lagi, karena nanti kan penilaian itu bentuknya salah satu bentuk penilaiannya juga dari presentasi ya Bu. Nah jadi memang apa sih pasti kan kita bertanya apa sih yang dipresentasikan gitu ya. Nah yang dipresentasikan itu adalah dokumen-dokumen persyaratan gitu. Tapi secara lebih ringkas gitu dan mungkin menonjolkan hal-hal yang paling bagusnya, paling baiknya gitu. Terus Bu. Oke, siap-siap. Ya, Makasih, Mbak. iya oke. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin ini ya, sebenarnya saya penasaran juga nih, ini yang join itu dari mana aja ya? Karena eh apa namanya, nggak semuanya pakai ini ya, asal instansi gitu. Ini dari DP DPKUKMTK. Itu dari mana ya? Dinas Pak Anto dari kalau boleh tahu. Terus ini ada dari Dinas Perindak Sultra, Provinsi Jatim, Jawa Barat, terus ini ada dari PT Aromatik Teknologi. Mungkin yang dari perusahaan ini ya sesinya mungkin kurang tepat ya kalau yang sekarang. Terus, nah ini sisanya tidak oh ada juga dari Disperindak Aceh ya. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Tapi ada yang hal-hal yang perlu jadi kritikal ya, maksudnya yang harus diperhatikan oleh para ini peserta nanti yang ikut di kategori ini. Hmm, Yang kritikal itu adalah pengajuan itu cuman bisa dilakukan satu kali ya Bapak Ibu. Jadi em, kami mohon untuk memastikan seluruh dokumen itu sudah final gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, bisa nggak nih nitip ke panitia untuk menyusulkan gitu. Nah itu tidak bisa karena semua prosesnya melalui si Inas dan hanya bisa satu kali pengajuan.
gitu. Lalu, oke, lalu selanjutnya adalah untuk masa upload ini ya, presentasi ya. Jadi setelah Bapak Ibu submit dokumen persyaratan dan memastikan dokumen persyaratannya sudah dikirim, nanti di menu pendaftarannya itu ada tempat untuk mengupload presentasi. Nah, tempat untuk mengupload presentasinya itu hanya dibuka ketika waktu pendaftaran dibuka gitu. Jadi batasnya itu adalah tanggal 13 Juni gitu ya Bapak Ibu. Itu sih hal-hal yang krusial. Bu Sofi, ini ada yang menanyakan di chat mungkin yang Ya, terkait dengan oke baik. Saya bacakan ya Bu. Sejauh apakah peran pemerintah provinsi, benar nggak yang itu? Iya betul ya. Sejauh apakah peran pemerintah provinsi dalam pembinaan dalam mendukung industri hijau? Itu ya pertanyaannya ya. Oke, gimana Bu? ya baik ya pembinaan itu sama ya seperti pembinaan pada umumnya ya Bapak Ibu misalnya Hmm. memberikan sosialisasi awareness atau peningkatan kesadaran atau capacity building ya Bapak Ibu ke industri binaan Bapak Ibu atau mulai dari industri kecil hingga industri besar ya Bapak Ibu eh, peningkatan terkait dengan semua aspek yang ada di dalam eh, apa Hmm. eh, standar industri hijau atau penerapan prinsip industri hijau ya seperti misalnya melakukan melakukan sosialisasi terkait dengan efisiensi energi dan seperti itu atau melakukan pendampingan konsultasi bagi industri atau membantu bantuan fasilitasi seperti misalnya pembuatan infrastruktur seperti misalnya IPAL di sentra IKM gitu seperti itu atau eh, bantuan fasilitasi misalnya pembiayaan terkait sertifikasi atau bisa berkolaborasi dengan mitra pembangunan atau lembaga jasa keuangan gitu dalam misalnya eh, restrukturisasi mesin atau eh, bantuan pembiayaan pendanaan gitu dan sebagainya. Seperti itu. Sifatnya luas ya Bapak Ibu, sama saja seperti pembinaan eh, untuk sektor lainnya gitu. Sama saja industri, pembinaan pada industri pada umumnya hanya saja topik yang diangkat di sini harus mau apa ya istilahnya harus memiliki unsur keberlanjutan atau mendorong industri hijau seperti itu. Termasuk program program CSR gitu misalnya pembinaan terhadap CSR di industri itu juga salah satunya seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami sudah pernah mendapatkan penghargaan industri hijau. Mohon arahan di antara dua kategori, di Inas, kinerja terbaik dan transformasi menuju industri hijau. Mana yang harus kami ikuti, salah satunya atau keduanya. Ini Pak Untung, Bapak ya. Bapak bisa mungkin dibuka mic-nya untuk berdiskusi, Pak. Halo, selamat sore Bu. Ya, selamat sore. Bapak sebenarnya untuk kategori kinerja terbaik dan transformasi itu sebenarnya sudah lewat Pak ya sesinya, sesi BIMTEK-nya begitu. Tapi karena mungkin sekalian bertanya di sini, nggak apa-apa ya. Kita jawab aja ya Bu Astika atau gimana Bu? Ya, mungkin ini juga salah satu upaya dari dinas pemerintah untuk membantu apa namanya memfasilitasi industri untuk ikut penghargaan. Ya nggak apa-apa. Baik, sebenarnya ya tadi yang disampaikan sudah ada sesinya sebelumnya.
tapi tidak apa-apa. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Untung, ini sebenarnya kami kalau untuk air mineral dalam kemasan itu kan sebenarnya sudah ada standar industri hijaunya ya Pak. Maka kalau kategori yang sudah ada standar industri hijaunya, maka kami memang mengarahkan untuk ikut di kinerja terbaik karena memang yang transformasi itu hanya dikhususkan bagi yang tidak ada standar industri hijaunya. Jadi seperti itu, Pak. Baik Bu, terima kasih pencerahannya. Karena tadi dibilang Mbak Zadia itu kalau salah apa namanya pendaftarnya cuma sekali, kalau salah bisa jadi berapa kan Bu? Itu aja sih. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Iya, betul betul Pak. Tapi sebenarnya untuk yang sudah punya sertifikat industri hijau, sebenarnya kita udah tagging sih Pak. Cuman bisa ikut kategori kinerja terbaik gitu. Nah mungkin untuk yang belum punya sertifikat industri hijau tapi sudah ada SIH-nya, nah itu mungkin em, yang menjadi agak apa ya, agak tricky gitu. Karena kan sebenarnya kalau udah ada standar industri hijaunya tapi tidak punya sertifikat SIH, pada tahun ini sepertinya belum bisa ya Bu Astika ya untuk mengikuti penghargaan. Iya, iya betul, betul. Untuk itu kami harapkan nanti kalau yang udah ada standar tapi belum mendaftar ya ikutnya nanti di kemudian hari di tahun berikutnya. Seperti itu. Begitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Dari Jabar nggak ada yang bertanya, Jabar? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, tadi di akhir kami sudah menampilkan QR yang apa yang menuju ke website IGIS ya. Nah, itu di situ di halaman itu adalah halaman tentang informasi penghargaan industri hijau tahun 2025. Bapak Ibu jika membutuhkan informasi lebih lanjut dan materi ini, termasuk materi yang disampaikan pada hari ini akan ada di eh, website tersebut di kategori Pemda ya, begitu. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mohon kepada Ibu Astika untuk dapat menutup sesi BIMTEK pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami tunggu keikutsertaan Bapak Ibu di penghargaan industri hijau kategori pemerintah daerah ini, karena ini baru yang pertama ya Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi yang mendapat penghargaan yang pertama juga di dinas provinsi Bapak Ibu sekalian gitu. Eh, Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Terima kasih banyak atas keikutsertaannya untuk hadir di acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Saya Sofi sebagai pemandu acara pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk mengakhiri rapat ya.